Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah digelar Koarmada 3. Tingkatkan naluri tempur prajurit Koarmada 3, latihan menembak secara terprogram. Dan Lantamal 9 ikuti kegiatan Samapta bersama seluruh perwira Lantamal 9 Ambon. Jumpa lagi dengan saya Serda Elizabeth dalam Terfleet Highlight edisi Senin 24 Oktober 2022. Kembali hadir menjumpai Anda di penghujung bulan Oktober tahun 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi terbaru yang kami siapkan khususnya untuk Anda. Selanjutnya mari kita saksikan laporannya. Koarmada 3 gelar upacara bendera 17 Oktober 2022 bertempat di lapangan apel Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. Digelar upacara bendera tanggal 17 Oktober 2022 dengan Inspektur Upacara Kapok Sahli Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yohanes Julius Tamoni. Dalam kesempatan tersebut Kapok Sahli Koarmada 3 membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa Senin 17 Oktober 2022. Dalam kesempatan tersebut Kapok Sahli Koarmada 3 membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, di mana Panglima TNI mengatakan bahwa pada saat ini sudah memasuki periode triwulan keempat pada bulan Oktober. Tinggal 3 bulan lagi program yang ada di tahun anggaran 2022 dapat diselesaikan. Sinergitas TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara dalam pengamanan perairan Indonesia Timur pada saat pelaksanaan operasi Garda Arwana 2022 di bawah kendali Gugus Tempur Laut Guspurla Koarmada 3 KRI Teluk Weda 526 yang sedang berlayar dalam operasi Pamtas Laut di perairan barat Pulau Buru melaksanakan Prokomtis atau prosedur komunikasi taktis dengan unsur Koopsau 3 yaitu pesawat udara Pesut Patmar CN 235 yang sedang melaksanakan operasi pengamanan alur laut Kepulauan Indonesia Alki 3, di mana kedua unsur laut dan udara tersebut sedang berada di bawah kendali Koarmada 3 Senin 17 Oktober 2022. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah digelar Koarmada 3. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MT Ropsla menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah di Masjid Baitur Rahman Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat bersama prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada 3 serta prajurit KRI jajaran Koarmada 3 yang sedang sandar di dermaga Mako Koarmada 3 Rabu 19 Oktober 2022. Pangko Armada 3 terima tim sosialisasi reformasi birokrasi dan zona integritas. Bertempat di Pacific Room Mako Armada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MT Ropsla menerima tim sosialisasi pembangunan zona integritas dan pelatihan reformasi birokrasi TNI Angkatan Laut bidang tata laksana tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Mako Armada 3 Rabu 19 Oktober 2022. Sosialisasi reformasi birokrasi dan zona integritas di Koarmada 3. Pembukaan sosialisasi pembangunan zona integritas dan pelatihan reformasi birokrasi TNI Angkatan Laut bidang tata laksana tahun 2022 dibuka oleh Inspektur Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Atmuji SE MM CFRA CRMP dan Ketua Tim Sosialisasi Pabanren Sopsal Mabesal Kolonel Laut Pelaut I Komang Ardana ST MAP di lobi Mako Koarmada 3, di mana kegiatan tersebut diikuti personel dari Koarmada 3, Lantamal 14, dan Pasmar 3. Adapun pelaksanaannya berlangsung selama 3 hari. Pangko Armada 3 menerima kunjungan kerja Kepala BKSDA Papua Barat. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MT Ropsla menerima kunjungan kerja Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Papua Barat Joni Santoso Silaban yang didampingi stafnya di Pacific Room Mako Armada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis 20 Oktober 2022. Tingkatkan naluri tempur prajurit Koarmada 3 latihan menembak secara terprogram. Dalam rangka melaksanakan salah satu program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam pembangunan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang unggul, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MT Ropsla memerintahkan prajurit Komando Armada 3 untuk melaksanakan latihan menembak senjata laras panjang secara rutin dan terprogram di lapangan tembak Brigif 3 Marinir Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis 20 Oktober 2022.
Tingkatkan keterampilan dan kemampuan prajurit Satuan Udara Koarmada 3 laksanakan latihan Marshaller. Bertempat di kantor stasiun kelas 1 Domine Edward Osok Sorong dan Bandara Domine Edward Sorong, Papua Barat, prajurit Satuan Udara Koarmada 3 melaksanakan latihan Marshaller, di mana latihan tersebut untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan personel Satut Koarmada 3 dan KRI yang memiliki helipad untuk menerapkan pemahaman tentang marshalling pesawat udara, baik jenis fixed wing maupun rotary wing yang melaksanakan operasi di KRI, Jumat 21 Oktober 2022. Unsur BKO Guspurla Koarmada 3 laksanakan latihan bersama di perairan Papua Barat. Unsur di bawah Komando Operasi BKO Gugus Tempur Laut Koarmada 3 yang terdiri dari KRI Teluk Weda 526 dan KRI Teluk Lada 521 serta pesut NC 212-200 Avoikar U6215 melaksanakan latihan bersama di perairan Selat Sagewin, Papua Barat, Kamis 20 Oktober 2022. Latihan bersama unsur BKO Guspurla 3 tersebut adalah melaksanakan air joining prosedur dan air defense exercise serta uji jaring komunikasi frekuensi antar KRI dan pesut U6215 TNI Angkatan Laut dengan menggunakan radio ground to air atau GTA. Pangko Armada 3 mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bertempat di alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MT Ropsla yang didampingi Komandan Lantamal 14, Komandan Pasmar 3, dan pejabat utama Koarmada 3 mengikuti jalan sehat dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, di mana jalan sehat tersebut dilepas oleh pejabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpau MSI serta diikuti juga oleh seluruh PNS Kabupaten Sorong, TNI Polri, pelajar SMP dan SMA dengan finish di Aimas Convention Center, Jumat 21 Oktober 2022. Diskumal penyuluhan peningkatan kesadaran hukum di Lanal Timika. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh prajurit TNI, maka tim dari Dinas Hukum Angkatan Laut Diskumal menggelar penyuluhan peningkatan kesadaran hukum kepada prajurit, PNS dan Jalas Nasri Lanal Timika di Aula Kantor Perwakilan Lanal Timika di Jalan Freeport Lama, Gorong-Gorong pada Kamis 20 Oktober 2022. Dan Lantamal 14 buka diseminasi hukum humaniter internasional dan HAM tahun 2022. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI MT Ropsla membuka kegiatan diseminasi hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia tahun 2022 bagi prajurit Lantamal 14 yang diselenggarakan oleh Dinas Hukum TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross ICRC bertempat di Gedung Serbaguna, Mako Lantamal 14, Jalan Bubara nomor 01, Kota Sorong, Papua Barat, Rabu 19 Oktober 2022. Rakor bersama tim Kemenko Polhukam dan Lantamal 9 berharap pembentukan posal baru dan peningkatan pangkalan TNI AL di Maluku. Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan Brigjen TNI Suparjo bertempat di Gedung Manggala Loka Komplek Lantamal 9 Ambon, Rabu 19 Oktober 2022. Dan Lantamal 9 ikuti kegiatan Samapta bersama seluruh perwira Lantamal 9 Ambon. Dalam rangka mengukur tingkat kebugaran jasmani para prajurit TNI Angkatan Laut, perwira Lantamal 9 Ambon mengikuti tes Samapta berlokasi di lapangan apel Markas Komando Lantamal 9 Halong, Baguala, Kota Ambon, Selasa 18 Oktober 2022. Keluarga besar Lantamal 14 peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Keluarga besar Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bertempat di Masjid Al-Fatah, Mako Lantamal 14. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komandan Lantamal 14 beserta pejabat utama Lantamal 14, Ketua Pengurus Korcap 14 Daerah Jalas Nasri Armada 3, seluruh personil Lantamal 14, Satrol Lantamal 14, Yon Marhan Lan 14 yang beragama Islam baik militer maupun PNS, Senin 17 Oktober 2022. Sekian berita dan informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Serda Elizabeth mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada Terfleet Highlight edisi selanjutnya. Gora Vira, Madya Jala, Jales Viva, Jaya Mahe.